Ketika Tuhan Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika bukan melalui aku, tak seorang pun dari kalian dapat datang kepada Bapa." Lalu Tuhan berkata, "Barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapa. Mulai saat itu kalian melihat Bapa." Pada saat itu, Windu merasa heran. Mengapa Tuhan berkata melihatnya sama dengan melihat Bapa? Tuhan jelas adalah anak dari Bapa Surgawi. Bagaimana bisa dikatakan melihat Bapa berarti melihat Ayah? Pada saat itu, di antara murid-murid yang diselamatkan, ada seorang murid, Filipus, yang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan puas." Filipus berkata polos sekali, "Tolong tunjukkan Bapa kepada kami, supaya kami puas." Nampaknya Filipus sangat rindu untuk melihat Bapa Surgawi, melihat Tuhan kita, Bapa kita. Namun jawaban Tuhan membuat Filipus bingung. Tuhan berkata kepada Filipus seperti ini, "Filipus, kamu sudah bersamaku begitu lama. Masihkah kamu tidak mengenalku? Barang siapa melihat aku berarti melihat Bapa. Mengapa kamu masih berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Aku di dalam Bapa, Bapa pun ada di dalam aku. Kamu tidak percaya?" Jika kami adalah salah satu murid saat itu, pasti akan merasa heran. Bagaimana bisa melihat aku berarti melihat Bapa? Bagaimana melihat Tuhan berarti melihat Bapa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu tidak percaya? Bagaimana mungkin Bapa Surgawi terdapat di dalam Tuhan Kristus? Pada saat itu kita bertanya, apakah berarti Tuhan ditempati oleh Tuhan? Mari kita tanyakan pada saudari Zhao Hun. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dia berkata, "Barang siapa melihat aku, maka ia melihat Bapa." Dia juga berkata, "Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa." Apakah ini berarti Bapa Surgawi bersemayam di dalam Tuhan Kristus? Apakah Bapa benar-benar bersemayam di dalam Tuhan Kristus? Itu adalah Roh Kudus di dalam Tuhan. Jawaban yang benar. Bapa jelas berada di surga. Roh Kudus Bapa tinggal di dalam Tuhan Kristus. Jadi, karena itu dikatakan barang siapa melihat aku juga melihat Bapa. Saat itu murid-murid belum sepenuhnya mengerti. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Apa yang kukatakan kepada kalian, bukanlah menurut kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang tinggal di dalam aku melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Bapakku, yang ada di dalam aku di dalam Bapa. Bapa juga ada di dalam aku. Meski kalian tidak percaya, kalian harus percaya, karena perbuatan yang kulakukan." Lalu mengapa dikatakan melihat Tuhan berarti melihat Bapa? Yang aneh adalah, Tuhan adalah anak Bapa Surgawi. Sebelumnya kita membaca tentang Bapa dan tentang Tuhan. Kita menemukan bahwa dalam diri Tuhan terdapat sifat-sifat Bapa, kebapaan, sifat Allah, dan kasih seorang Bapa, terwujud sepenuhnya dalam Tuhan Kristus. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus Allah tinggal di dalam Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan menerima kasih Allah, dan juga menerima kasih Tuhan Kristus. Seharusnya kita para percaya kepada Tuhan hanya menerima kasih Tuhan. Tapi yang menakjubkan adalah, percaya kepada Yesus Kristus, ternyata juga menerima kasih Allah, Sang Bapa Surgawi. Mengapa? Karena ketika percaya pada Tuhan, Roh Kudus Bapa juga tinggal di dalam Tuhan. Roh Kristus, tentu saja berada di dalam Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan telah menerima roh kasih kehidupan Tuhan Kristus, juga menerima kasih Tuhan. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menerima dua roh. Satu roh yaitu Roh Kudus dari Tuhan. Roh yang lain, itu adalah roh Tuhan Kristus sendiri. Jadi kita semua yang mengaku Tuhan menerima 2 kali lipat kasih. Saudara dan saudari, apakah kalian hanya ingin kasih Bapa saja? Atau ingin kasih Bapa dan juga kasih Tuhan Kristus? Tentu saja ingin keduanya, kasih dari dua sosok itu. Karena kehidupan kita berasal dari Bapa dan juga Tuhan. Bapa menciptakan kita. Kemudian Tuhan Kristus turut menghidupkan kita bersama Bapa. Jadi kita percaya kepada Tuhan bukan hanya mendapatkan kasih Tuhan, tetapi juga mendapatkan kasih Bapa. Kasih Tuhan adalah kasih kehidupan di dalam Tuhan. Kasih Bapa adalah kasih Roh Kudus. Kita menerima kasih 2 kali lipat. Hari ini saudara Sibo berkata, saudara dan saudari, saat kalian melihat saudara Sibo, kalian melihat Bapa dan Putra. Apakah di dalam saudara Sibo ada kasih dari Bapa dan Putra? Sedikit banyak ada sedikit. Ada sedikit sekali. Karena dalam saudara Sibo sungguh ada roh Tuhan, yaitu Roh Kudus dari Bapa. Juga ada roh Tuhan Kristus. Sungguh itu sangat ajaib. Benarkah? Sibo juga merasa ajaib. Ketika Bapa mengatakan Sibo adalah Bapa bangsa, Bapa bumi, adalah ayah. Kemudian berkata juga sebagai matahari dan suami. Sibo berkata, apa yang terjadi? Lalu ditemukan dalam sel ada kasih Tuhan. Juga ada kasih dari Bapa. Itu nyata sudah bersekutu. Karena roh Tuhan dan roh Bapa ada di dalam. Maka roh Bapa dan roh Tuhan terus berkembang dalam sel. Membuat sifat dalam sel. Semakin mirip Bapa dan semakin mirip Tuhan. Jadi Tuhan berkata,
Melihat saya sama seperti melihat Bapa. Tidak hanya melihat saya sendiri, tapi juga melihat Bapa. Itulah sebabnya. Jadi semua yang percaya Tuhan, karena menerima roh Tuhan Kristus, dan juga menerima roh kudus dari Bapa. Mengapa Bapa tidak langsung memberikan roh kudusnya kepada kita saja? Kenapa harus melalui Tuhan Kristus memberikannya kepada kita? Mengapa tidak melewati Tuhan Kristus langsung memberi kepada kita, malahan memberikan melalui Tuhan Kristus, agar kita karena percaya kepada Tuhan memperoleh roh kudus dari Tuhan, mendapatkan kehidupan dari Tuhan, dan juga mencapai kehidupan Tuhan. Itu karena satu alasan. Kita semua berdosa, dan membutuhkan seseorang menanggung dosa kita. Yang menanggung dosa kita adalah Tuhan Kristus. Tuhan Kristus menanggung dosa kita. Bapa, secara alami menempatkan roh kudus dalam Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan, bagaikan mengasihi Bapa. Menghormati Tuhan seperti menghormati Bapa. Bapa melakukan ini untuk meninggikan putranya. Agar putranya di dalamnya ada roh kudus. Roh kudus adalah Tuhan. Membuat putranya bersama Bapa menjadi Tuhan. Itulah sebabnya. Amin.